Dikisahkan, Zainab adalah putri sulung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah yang dikenal akan kelembutan dan kesolehannya. Ia dinikahkan dengan seorang pemuda Quraisy yang tampan rupawan dan harta yang bergelimang bernama Abul As bin Robi. Abul As memiliki nasab dan status sosial yang baik dan terhormat. Sebenarnya, Abul As masih kerabat dengan Rasulullah. Ia adalah anak dari Halah binti Huwailid, saudara perempuan Siti Khadijah ibunda Zainab. Abul As meminang Zainab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Mereka saling mencintai dengan tulus, bahkan pernikahannya pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul, Zainab pun menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, Abul As tetap pada keyakinannya dengan agama nenek moyangnya, menyembah berhala. Perbedaan ini menjadi ujian besar bagi rumah tangga mereka. Bahkan keluarga Abul As menyarankan agar menceraikan Zainab. Namun, karena cintanya yang tulus kepada Zainab, Abul As tetap bersamanya. Meski demikian, kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja karena pada saat itu belum ada larangan untuk seorang muslim tidak boleh menikah dengan seorang non-muslim. Dalam berdoa, Zainab selalu meminta agar suaminya mendapat hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam. Ketika Rasulullah dan umat Islam berhijrah dari Makkah ke Madinah, Zainab tetap berada di Makkah bersama Abul As. Ia menjaga dan merawat suaminya dengan penuh cinta. Bahkan, Abul As tidak pernah mengusik dan mengganggu keislaman istrinya. Suatu ketika, pada saat perang Badar, Abul As tetap pada kaumnya kafir Quraisy. Keadaan ini membuat Zainab dilema. Di satu sisi, ia mengkhawatirkan ayahandanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, ia cemas apabila terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap suaminya, Abul As. Dalam perang Badar, pasukan kaum kafir Quraisy kalah dan Abul As menjadi salah satu tawanan kaum muslimin. Sebagaimana biasanya seorang tawanan perang akan dibebaskan bila kerabatnya memberikan uang tebusan. Dan ini pun berlaku terhadap Abul As. Kabar itu sampai di telinga Zainab. Seketika itu juga, Zainab mengutus saudara Abul As untuk berangkat ke Madinah dengan membawa harta tebusan untuk menjemput suaminya. Setelah sampai di Madinah, saudara Abul As yang diutus oleh Zainab langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung menyerahkan harta tebusan dari Zainab. Ketika melihat harta tebusan itu, Rasulullah langsung meneteskan air mata. Bagaimana tidak, harta tebusan yang diberikan Zainab untuk membebaskan Abul As adalah kalung yang dulu dipakai oleh Siti Khadijah. Kalung itu diberikan Siti Khadijah untuk Zainab saat menikah dengan Abul As. Setelah melihat kalung itu, Rasulullah teringat dengan kenangan-kenangannya bersama Siti Khadijah. Keadaan ini membuat Rasulullah sulit, tetap menerima harta tebusan atau mengembalikannya. Kemudian, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat apakah menerima atau menolak harta tebusan untuk Abul As. Para sahabat yang mengerti perasaan Rasulullah berpendapat bahwa Abul As dibebaskan tanpa uang tebusan. Rasulullah pun memutuskan membebaskan Abul As, tetapi dengan syarat Abul As harus mengizinkan Zainab untuk berhijrah ke Madinah. Dengan berat hati, Abul As menyanggupi syarat tersebut, walau di hatinya masih sangat mencintai Zainab. Seusai perang Badar dan Rasulullah membebaskan Abul As, turunlah wahyu tentang larangan orang muslim menikah dengan non-muslim. Hal itu membuat Rasulullah meminta kepada Abul As untuk menceraikan anaknya Zainab. Setibanya Abul As di rumahnya, ia menunaikan janjinya membiarkan Zainab untuk hijrah ke Madinah. Setelah persiapan keberangkatan Zainab, Abul As menyuruh saudaranya untuk mengantar dan menemani Zainab berangkat ke Madinah dengan menaiki unta. Tetapi, ketika di perjalanan Zainab dicegat dan diganggu oleh seorang kafir Quraisy, hal itu membuat Zainab terjatuh dari untanya. Ketika itu Zainab sedang mengandung dan menyebabkan ia keguguran. Namun Zainab tetap pergi ke Madinah. Sementara itu, Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menjemput Zainab. Ia menunggu Zainab di perkampungan Yajuj sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Selang beberapa waktu,
Zainab pun sampai di perkampungan Yajuj dan utusan Rasulullah itu langsung membawanya ke Madinah. Kepergian Zainab membuat Abul As terpuruk. Hari-hari yang dilalui ia jalani seperti biasanya walau di hati masih sangat mencintainya dan merindukan Zainab. Suatu ketika, Abul As pergi berdagang keluar Makkah. Tapi nahas, nasib buruk menimpanya. Ia kepergok oleh pasukan umat muslim ketika hendak balik ke Makkah. Semua barang dan hartanya diambil. Abul As menjadi pilu. Jika ia pulang ke Makkah tanpa membawa harta hasil dagangan, maka investornya akan marah kepadanya. Lalu ia datang ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi untuk mencari perlindungan di rumah Zainab. Dengan bijak Zainab meminta perlindungan kepada Rasulullah atas nama Abul As dan Rasulullah menerimanya. Rasulullah kemudian mengingatkan kepada Zainab bahwa Abul As sudah tidak halal lagi baginya. Walaupun begitu, Rasulullah mempersilahkan Zainab untuk tetap menghormati Abul As. Rasulullah tahu bahwa mereka masih saling mencintai. Maka dari itu beliau selalu berdoa agar Abul As mendapat hidayah. Sahabat Rasulullah yang mengambil harta dan barang segera mengembalikan kepada Abul As. Mereka juga menjamin keselamatan Abul As hingga tiba di Makkah. Melihat kebaikan kaum muslimin dan keagungan Islam, Abul As akhirnya membuka hatinya. Ia menyerahkan semua hasil dagangannya kepada para investornya. Setelah itu, ia menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Keislaman Abul As tentu saja membuat Zainab gembira. Rasulullah tahu bahwa mereka masih saling mencintai. Maka dari itu Rasulullah pun mengizinkan Zainab dan Abul As untuk bersatu kembali dalam ikatan pernikahan. Namun, kebersamaannya untuk yang kedua kali tidak berlangsung lama. Zainab wafat pada tahun ke-8 Hijriah. Hal ini membuat Abul As mengalami kesedihan yang mendalam. Hingga tak lama setelah Zainab wafat, Abul As pun menyusul sang istri ke pangkuan sang ilahi.